Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Khairul Yuzi, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Esa Unggul, akan menyampaikan sebuah ide inovasi yang saya beri nama RefBell Indonesia, sebuah perusahaan penyedia layanan teknologi informasi di bidang pendidikan. Video ini akan mengupas tuntas ide inovasi tersebut. Selamat menyaksikan. Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan di bidang lainnya. Dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan tenaga uap dan mekanisasi produksi atau revolusi 1.0, era pun berubah dengan bermunculannya mesin bertenaga listrik dan penemuan konsep jalur perakitan pada abad ke-19 yang dikenal sebagai revolusi 2.0. Selanjutnya, ada otomatisasi parsial menggunakan kontrol dan komputer yang dapat diprogram memori pada tahun 1970-an atau revolusi 3.0. Saat ini, dunia berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri yang mengaburkan garis ruang fisik, digital, serta biologis. Revolusi Industri 4.0 menuntut dunia pendidikan di tanah air untuk mengikuti perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperlancar proses pembelajaran. Era pendidikan yang berubah karena dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0 disebut juga era pendidikan 4.0 atau era digital learning. Kemajuan teknologi dan internet pada era ini pun membuat proses belajar mengajar menjadi tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak pihak sepakat, pengoptimalan pemanfaatan TIK pada bidang pendidikan dapat menghasilkan dampak positif dalam hal meningkatnya minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bahkan pelatihan, diantaranya adalah augmented reality learning dan virtual reality learning. Istilah augmented reality dan virtual reality mungkin sudah tidak asing lagi di era saat ini. Namun, masih banyak orang yang kesulitan membedakan antara keduanya. Video berikut akan cukup membantu memahami kedua teknologi tersebut. Virtual reality and augmented reality. They kind of sound like something you need a drug counselor to get through, don't they? But in fact, they're the hottest two technologies going these days. Let's learn about them so we can compare and contrast what each of them does so they wow you instead of overwhelm you. Augmented reality is when you look at the real world, but it's augmented with additional information or graphics in your view. Now, key to this AR concept is that the things are indexed to a location. That means they occupy a relevant place in your view, as opposed to moving with your gaze as you turn your head. And in many cases, you can interact with those visuals that are augmenting your view. AR can be had via a phone and one of the many AR apps out there, or for higher performance, you use dedicated AR glasses. Know that AR is increasingly being referred to these days as MR, mixed reality. It's part marketing term and part acknowledgement of AR's ability to augment the real world while also bringing in unreal elements. Glasses that augment your view without being indexed to a location and space are better referred to as connected head-up displays. Now, Google Glass was the infamous standard bearer of that sector, but more recently, Vuzix has shown their pending Blade, an impressive set of head-mounted displays that include integration of Amazon Alexa to help you drive what's displayed via voice. Virtual reality is when the world you're standing in is replaced with a virtual one, with some of these. Everything you see and everything you hear is replaced with something computer-generated. Now, the world that takes you to can be very naturalistic, actually, or extremely synthetic and fantastic. VR, you're surrounded in 360 degrees, and the space is three-dimensional. Now, in its most ambitious forms, VR places are also navigable, as you can move through them and use your hands to manipulate things within them.
VR can be done as simply as sticking your phone in a literally cardboard head mount or a little more upgraded plastic holder, but the attention these days is mostly on real-deal head-mounted displays. Until recently, these were quite cumbersome and always tethered to either a game console or a high-performance PC. But more recent versions acknowledge that tethering is going to be a non-starter for a lot of users, and instead the new headsets build the electronics into themselves or maybe into a small companion processor you wear on your belt for a pseudo-cordless experience. Dari video yang telah kita saksikan, kita dapat mendefinisikan AR dan VR sebagai berikut. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Sedangkan virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Guru dan para instruktur pelatihan saat ini dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun metode pembelajaran. Kendalanya, kebebasan ini terkadang beban bagi yang tidak familiar dengan teknologi tinggi. Oleh karena itu, memang dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama menuju era pendidikan 4.0. Atas alasan inilah, RefBell Indonesia pun hadir. RefBell Indonesia memberikan layanan jasa pembuatan materi dan media pembelajaran augmented reality dan virtual reality bagi siswa pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan peserta pelatihan vokasi dan profesional. RefBell juga memiliki platform pembelajaran berbasis Android dan iOS yang berisi materi-materi pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi teknologi AR dan virtual yang tentu saja dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Sebagian besar materi-materi tersebut dapat diakses tanpa biaya. Rata-rata manusia hanya mampu mengingat 20% informasi yang didengar, sedangkan 30% mengingat dari apa yang dilihat. Hampir 90% orang mampu mengingat informasi berdasarkan apa yang dialami. Misalnya dengan praktek langsung, kami di RefBell Indonesia berkeyakinan bahwa penggunaan AR dan VR dapat menjadi alternatif terbaik bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan merasakan langsung suatu pengalaman tertentu, dan tentunya belajar dari pengalaman tersebut meskipun hanya secara main. Produk dan layanan yang dimiliki RefBell Indonesia dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari satuan pendidikan formal, lembaga kursus, lembaga pelatihan, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah. Berikut adalah contoh-contoh konten pembelajaran berbasis AR dan VR yang telah digunakan di berbagai negara dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan RefBell Indonesia. Inovasi yang ditawarkan oleh RefBell Indonesia merupakan suatu bentuk inovasi produk atau layanan yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan berikut. 1. Design Phase, yaitu pertemuan dengan pengguna layanan untuk membahas konsep dan tujuan dari materi dan media pembelajaran yang ingin dikembangkan. 2. Development Phase, yaitu pengembangan konten animasi, suara, fitur 3 dimensi, dan lain sebagainya dari materi dan media pembelajaran yang telah disepakati. 3. Execution Phase, yaitu pengubahan konten animasi, suara, fitur 3D, dan lain sebagainya yang sudah dikembangkan ke dalam format AR atau VR sambil berkomunikasi intensif dengan pengguna layanan untuk menjamin pemenuhan ekspektasi pengguna jasa. Terakhir, Delivery Phase, yaitu penyerah terimaan hasil pekerjaan ke pengguna layanan. Hal ini juga dapat dilakukan dalam bentuk perilisan aplikasi di Google Play Store atau Apple Store. Everett M. Rogers, seorang pakar sosiologi asal Amerika Serikat, pernah menyatakan bahwa agar suatu inovasi dapat diterima oleh masyarakat, haruslah terpenuhi karakteristik berikut. 1. Keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat pula tersebarnya inovasi. Penggunaan AR dan VR dalam pendidikan dapat membantu siswa lebih mengingat apa yang mereka lihat daripada teknik menghafal. 2. Compatible, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima.
Inovasi yang tidak sesuai nilai atau norma yang diyakini tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai norma yang sudah ada. Penggunaan AR dan VR menjawab tantangan dan kebutuhan nyata era pendidikan 4.0. 3. Kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti dan digunakan akan lambat proses penyebarannya. 4. Triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima inovasi. Tentunya suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu. 5. Dapat diamati, yaitu mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Merujuk pada teori tahapan inovasi oleh Rogers, tahapan penggunaan layanan dan produk Revbel Indonesia oleh konsumen dapat dilihat sebagai berikut. 1. Tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, pengguna layanan atau produk belum memiliki informasi mengenai inovasi yang ditawarkan Revbel Indonesia. Untuk itu, informasi mengenai penerapan AR dan VR di dunia pendidikan harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia saat ini. 2. Tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi atau detail lebih mengenai inovasi yang ditawarkan. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi tersendiri, seperti kelebihan, tingkat keserasian, kompleksitas, dan kemampuan apakah dapat dicoba ataupun dilihat. 3. Tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi tersebut. Selanjutnya, akan diputuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi. 4. Tahap implementasi. Pada tahap ini, individu menentukan kegunaan dari inovasi yang ditawarkan Revbel dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal tersebut. 5. Tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, pengguna layanan kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan. Tantangan yang dihadapi Revbel Indonesia terkait penyediaan produk dan layanan yang dimiliki terdiri dari ketersediaan dana. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dalam penerapan teknologi pendidikan adalah ketersediaan dana untuk menerapkannya di ruang kelas. Kebanyakan sistem pendidikan publik mengalami kekurangan dana. Menginvestasikan belasan bahkan puluhan atau ratusan juta rupiah untuk peralatan teknologi baru dalam pendidikan, ditambah menyiapkan pengamanan yang diperlukan dan biaya pelatihan, membuat hal ini bisa menjadi hambatan yang cukup besar. Kualitas konten. Konten merupakan hal yang penting karena merupakan hal yang akan dikonsumsi oleh pengguna teknologi AR dan VR di bidang pendidikan. Menciptakan konten yang bermanfaat bagi pengguna bukanlah suatu pekerjaan mudah. Agar sekolah atau instansi pendidikan dan pelatihan mau membeli layanan teknologi pendidikan, tentu dibutuhkan penciptaan konten yang berkualitas dan tentunya bermanfaat. Penolakan. Penolakan umumnya datang dari pihak-pihak dengan pola pikir digital yang minim. Kesenjangan pengetahuan terkait industri 4.0 di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan, masih banyak kalangan yang merasa teknologi akan membuat manusia, dalam hal ini pengajar, kehilangan pekerjaannya. Salah satu alasan dari penolakan yang mungkin datang adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk berinvestasi pada penggunaan AR dan VR. Untuk memanfaatkan AR, pengguna cukup menggunakan smartphone atau tablet. Namun, hal ini berbeda dengan VR, yang membutuhkan peralatan yang tidaklah murah. Secara garis besar, risiko yang dihadapi perusahaan dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu risiko eksternal. Risiko eksternal terbesar adopsi VR dan AR di dunia pendidikan adalah bersifat budaya, yaitu apati atau ketidakpercayaan terhadap teknologi yang sudah menjadi reaksi yang umum. Saat ini, masyarakat masih banyak yang sulit untuk mempercayai teknologi, sehingga melangkah lebih lanjut ke dunia virtual di bidang pendidikan merupakan pekerjaan yang menantang. Pendanaan. Modal usaha untuk bisnis ini berasal dari pendiri dan rekanan. Untuk mendapatkan investor tambahan, membutuhkan kerja keras. Layanan dan produk yang dihasilkan harus senantiasa berkualitas prima, agar nilai perusahaan di mata calon investor pun meningkat. Kualitas. Ada peluang yang cukup besar bahwa layanan dan produk yang diberikan Revbel Indonesia tidak dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Untuk mengatasi hal ini,
Diperlukan si pengembang konten yang kuat dalam hal penguasaan teknologi dan kreativitas. Nilai tambah yang diperoleh masyarakat dari layanan dan produk FB Indonesia adalah teknologi augmented reality dan virtual reality memberikan pengalaman dan sudut pandang yang baru, terutama bagi dunia pendidikan. Pengguna teknologi ini dapat membantu guru dan siswa menembus batas ruang dan waktu. Siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik ketika mereka dapat memvisualisasikannya dalam kenyataan. Dampaknya, pelajaran akan menjadi menyenangkan dan akhirnya akan memberikan efek positif pada siswa dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.